Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Apapun alasannya, apapun modusnya, ini merupakan hal yang sangat tidak patut dan tidak layak dan pantas dilakukan oleh seorang anggota kepolisian. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi visinya sudah jelas, program-program sudah jelas, ya itu yang kita pantau, kita jaga. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sehari berita penting. Usai dilantik menjadi wali kota Bau-Bau definitif, Laode Ahmad Monianse akan fokus pada pencapaian visi misi. Brigpol FZ, penganiaya bocah 10 tahun April lalu disanksi demosi 2 tahun dan dimutasi ke Kabupaten Buton Utara. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 25 Mei 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, sebelum kita awali berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan ada tambahan 345 kasus definitif. Maksud kami kasus konfirmasi hari ini. Dengan demikian, total kasus konfirmasi mencapai 6.053.109 kasus. Tambahan 345 kasus konfirmasi hari ini lebih tinggi dibanding dengan hari sebelumnya yang tercatat 174 kasus. Sementara itu, kasus sembuh bertambah 288 sehingga total 5.893.628 kasus. Sedangkan kasus meninggal bertambah 14. Dengan demikian, sudah 156.548 orang yang meninggal akibat COVID-19 di tanah air. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Usai dilantik menjadi wali kota Bau-Bau definitif, Laode Ahmad Monianse akan fokus pada pencapaian visi misi. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi visinya sudah jelas, program-program sudah jelas, ya itu yang kita pantau, kita jaga. Usai dilantik sebagai wali kota definitif, Laode Ahmad Monianse menegaskan akan tetap melanjutkan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Monianse mengatakan program kerja di sisa masa jabatan akan tetap melanjutkan program-program kerja yang sudah tersusun sebelumnya, yang tetap fokus pada pencapaian visi dan misi yang terurai dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Bau-Bau tahun 2018-2023 yang telah tersusun secara matang bersama mendiang Dr. Haji AS Tamrin MH. Yang pertama kita akan memeriksa kembali rencana-rencana yang sudah pernah disusun bersama dengan Pak Almarhum supaya kita pastikan bahwa semua rencana yang sudah di jadwal itu berjalan dengan baik. Orang nomor 1 di kota Bau-Bau ini juga mengaku dalam menjalankan tugas barunya sebagai wali kota, pihaknya belum merencanakan adanya program-program baru dan masih tetap fokus menuntaskan apa yang sudah ditargetkan sebelumnya. Monianse juga mengisyaratkan belum akan melakukan perombakan apapun terhadap struktur OPD yang ada saat ini. Meski demikian, akan tetap melakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang dianggap sangat penting guna menyukseskan visi misi menjadikan Bau-Bau menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Yang kami harus lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi visinya sudah jelas, program-program sudah jelas, ya itu yang kita pantau, kita jaga.
agar apa yang menjadi rencana itu dijamin itu bisa dilaksanakan. Diketahui Laude Ahmad Monianse yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bau-Bau menggantikan Wali Kota AS Tamrin yang meninggal dunia pada Januari 2022 lalu. Monianse akan melanjutkan pemerintahan di sisa masa jabatan 2018 hingga 2023. Pelantikan Wali Kota Bau-Bau dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.74/1241 tahun 2022 tentang pengesahan pengangkatan wali kota dan pengesahan pemberhentian wakil wali kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Mei 2022. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita lainnya. Brigpol FZ penganiaya bocah 10 tahun April lalu disanksi demosi 2 tahun dan dimutasi ke Kabupaten Buton Utara. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Proses hukum terhadap oknum personil Polres Bau-Bau inisial FZ karena menganiaya bocah 10 tahun atas nama Haikal pada April lalu akhirnya tuntas. Langkah tegas pun menjadi keputusan kepolisian. Sesuai janji Kapolres Bau-Bau, polisi berpangkat Brigadir Polisi atau Brigpol itu akan menjalani hukuman dan sidang kode etik pasca Lebaran. 1 bulan pasca kejadian, Brigpol FZ akhirnya menjalani sidang kode etik profesi pada Jumat 20 Mei 2022. Kepada RRI, Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo mengatakan, hasil putusan sidang kode etik FZ disanksi demosi atau penundaan pangkat selama 2 tahun dan dimutasi ke Polres Buton Utara. Apapun alasannya, apapun modusnya, ini merupakan hal yang sangat tidak patut dan tidak layak dan pantas dilakukan oleh seorang anggota kepolisian ya. Harusnya dia, apalagi dengan seseorang yang tidak sangat-sangat sebanding dari segi usia dan segalanya, ini yang sangat-sangat saya sesalkan sekali Kapolres. Namun dalam hal ini saya sudah janji, saya sudah berkomitmen agar tidak tegas anggota saya dan tidak ada hukum dalam hal ini. Sebelumnya FZ terlibat dugaan penganiayaan terhadap bocah 10 tahun di Kelurahan Tarafo lantaran sepeda si anak menyenggol mobilnya yang kala itu melintas di gang sempit. Karena tersulut emosi, FZ langsung memukul anak SD itu yang kebetulan terekam CCTV warga dan sempat viral di media sosial. Atas kejadian tersebut, Kapolres Bau-Bau meminta maaf atas tindakan anggotanya dan berharap kepada seluruh personil lainnya agar menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran penting dan tidak terulang kembali di kemudian hari. Untuk diketahui, demosi adalah pemindahan anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah. Demosi juga bentuk sanksi bagi anggota yang diputuskan melanggar kode etik. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Aparat kepolisian memastikan keamanan kota Bau-Bau sepanjang rangkaian HUT Sultra di kota Bau-Bau. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau kembali Hairul Mulku. Untuk internet kami 250 personil. Kemudian kami juga ada backup dari kemudian terlibatkan TNI. Dipusatkannya ekspos pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara di alun-alun Kota Mara, Bau-Bau hingga 28 Mei mendatang mendapatkan perhatian khusus dari aparat keamanan, dalam hal ini Polres Bau-Bau. Aparat kepolisian bersama TNI memastikan rangkaian pelaksanaan ekspos pembangunan Festival UMKM dan Tapak Tilas Sultan Himayatuddin serangkaian HUT Sultra akan berjalan dengan aman dan lancar hingga di puncak acara nanti. Wakapolres Bau-Bau, Komisaris Polisi Bahtiar mengatakan, sebelum hari pelaksanaan sudah lebih dulu dilakukan koordinasi dengan Pemkot Bau-Bau dan panitia terkait teknis pelaksanaan. Bahtiar mengatakan sedikitnya ada 400 petugas yang disiagakan sepanjang pelaksanaan HUT Sultra ini. Kita juga Bau-Bau sekarang, karena 17 kota kabupaten sementara sekarang berada di kota Bau-Bau, dari merupakan kebanggaan. Dalam itu kami sudah menggunakan baik itu tertentu maupun kapasitas. Jadi kurang lebih pelibatan juga personil juga untuk internet kami 250 personil. Kemudian kami juga ada backup dari kemudian terlibatkan TNI juga dengan itu dan perjuangan. Jadi hampir sejumlah personil kurang lebih 400 awal tahun karena ini 17 kota kabupaten
yang luar biasa di dalam Kota Bogor. Selain memberikan pengamanan di arena utama, aparat kepolisian melalui Satuan Lalu Lintas bersama Dinas Perhubungan secara terjadwal melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik untuk memastikan arus kendaraan keluar dan masuk alun-alun Kota Mara berjalan lancar. Diberlakukan satu jalur, yakni jalur masuk melewati Pasar Wameo, sementara pintu di Jembatan Kota Mara dikhususkan untuk jalur keluar. Kita bersama kan di Bogor ini ternyata untuk akses jalan itu terbatas. Jadi tidak membutuhkan satu persiapan yang matang, terutama dari kami lalu lintas dengan dinas perhubungan untuk merekayasa bagaimana di tempat perencanaan kegiatan, kemudian juga bisa berjalan dengan lancar walaupun macetnya ada sedikit. Secara mobile, sejumlah aparat juga berpatroli di titik-titik pengunjung. Batiar berharap para pengunjung lebih waspada dan mawas diri, khususnya saat berpergian membawa anak-anak kecil dan barang-barang berharga. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. 2 hari pameran HUT Sultra pedagang kaki 5 di Kota Mara raup untung besar. Selengkapnya, mengenal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani. Peringatan Hari Ulang Tahun Sulawesi Tenggara ke-58 memberi dampak positif bagi pelaku UMKM. Memasuki hari kedua penyelenggaraan pameran di alun-alun Kota Mara, para pedagang kecil meraup untung besar dari hari normal. Pak Ulan salah satunya, pedagang aneka minuman dan gorengan di Bau-Bau. Ditemui RRI di lapak dagangannya, Pak Ulan mengaku selama pameran kunjungan pembeli meningkat tajam dan rata-rata berasal dari kabupaten terdekat seperti Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, bahkan ada dari Muna dan Kolaka. Imbas meningkatnya konsumen, omset pria Parubaya yang telah berjualan selama 10 tahun itu dalam sehari lebih dari 1 juta rupiah, sementara pada hari normal di kisaran 400.000 hingga 500.000 rupiah per malam. Kalau malam-malam biasanya sebelum acara yang ini, yang HUT Sultra ini, biasanya ya hanya sekitar 400-an, 500-an. Ya pas malam acara ini alhamdulillah di atas dari 1 jutaan. Ya, variannya di sini rata-rata ini ada gorengan, ada bakso, ada pop ice, itu ada juga jus. Ya. Ini yang berkunjung ini kebanyakan ini saya lihat ini dari luar kota ini, dari kabupaten. Selama malam pameran, dirinya mengaku belum menemui kendala sehingga dalam proses berjualan lancar dan aman. Ia berharap selama pameran kondisi kota Bau-Bau berlangsung aman dan nyaman sehingga seluruh pedagang di kawasan tersebut nyaman berjualan dan minat berbelanja masyarakat tetap optimal. Sementara berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Bau-Bau, UKM saat ini yang terinput sekitar 7.500 usaha, mayoritas bergerak di sektor kuliner, perdagangan, dan jasa. Wadin Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, kami hadirkan satu informasi. Peserta lomba napak tilas Oputa Yiko saat ini telah berada di Kecamatan Siontapina setelah berjalan dari pos pertama di lapangan Banabungi Pasar Wajo yang jaraknya sekira 66 km. Dan selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Kali ini kami buktikan kepada masyarakat kita bahwa kami cinta sama pahlawan, apalagi dari Tanah Buton. Kegiatan lomba tapak tilas Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi Oputaiko resmi dimulai, ditandai dengan pelepasan peserta oleh Bupati Buton Labakri di lapangan Banabungi Pasar Wajo Selasa pagi. Usai dilepas, peserta mulai berjalan kaki melintasi jalan poros dan jalan perkampungan warga menuju posko kedua di Desa Wasamba, Kecamatan Siontapina. Berdasarkan data registrasi ulang peserta, lomba tapak tilas ini diikuti oleh 152 tim, masing-masing beranggotakan 5 orang. Pesertanya pun terdiri dari pelajar dan umum, bahkan ada yang datang dari luar Kepulauan Buton. Kepada RRI, salah seorang peserta dari Kota Bau-Bau, Darno, menceritakan sepanjang perjalanan mendapat sambutan hangat dari masyarakat Buton dan aparat pemerintah daerah. Alhamdulillah tadi sepanjang jalan dari kami keluar dari pelepasan sampai di sini, antusias masyarakat, pemerintahan apa segala macam, kami disiapkan air minum ya di depan untuk disiapkan air minum secara gratis. Jadi alhamdulillah sepanjang jalan kami air minum disiapkan. Ya masyarakat tuh sepanjang jalan tadi, apalagi yang paling utama tadi kecamatan Pasar Wajo, para pelajar SD, SMP, SMA yang kami lewati itu semua memberi semangat dengan teriakan para masyarakat, selalu memberi semangat. Selain memberi semangat ya air minum juga utama.
Sesuai skedul panitia, jalur perjalanan peserta berjalan kaki dari Kecamatan Banarbumi menuju pos kedua di Desa Wasamba, Kecamatan Siontapina dengan jarak sekira 66 km. Para peserta ditargetkan tiba dan bermalam di Desa Wasamba. Di sana akan digelar festival nasi bambu bersama masyarakat setempat. Target itu kita sampai di Kecamatan Siontapina di Desa Wasamba itu. Di sana baru bermalam sebentar, nanti besok pagi baru lanjut perjalanan lagi. Kebetulan juga masyarakat di sana, informasi yang kami terima bahwa masyarakat di sana itu sudah menunggu kedatangan kami para peserta, dan insya Allah sebentar malam akan diadakan festival nasi bambu untuk teman-teman peserta bisa makan malam di sana. Disiapkan itu dari Desa Wasamba sama Desa Labuan Giri. Masyarakat di sana sudah antusias. Ketua tim jalan-jalan ini mengatakan keikutsertaannya di lomba tapak tilas kali ini bukan hanya semata-mata dengan target meraih juara, namun jauh dari itu menapaki jejak perjuangan pahlawan bangsa dalam memperjuangkan bangsa dan negara dari para penjajah. Kalau kami sih sebenarnya gini, sekarang di sini kan dijanjikan ada hadiah ya, juara 1 itu 100 juta, juara 2 80 juta, tapi kan kami sebagai masyarakat Buton juga bukan mengejar hadiahnya, kami mengikuti semangat para pahlawan kemarin, pahlawan Uputaiko dalam melakukan bergerilya di hutan. Kami ini perjalanan kami sih tidak seperti beliau dulu melewati hutan, kami lewat perkampungan. Kali ini kami buktikan kepada masyarakat juga bahwa kami cinta sama pahlawan, apalagi dari tanah Buton. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Usai dilantik menjadi wali kota Bau-Bau definitif, Laude Ahmad Monianse akan fokus pada pencapaian visi misi. Brigpol FZ, penganiaya bocah 10 tahun April lalu disanksi demosi 2 tahun dan dimutasi ke Kabupaten Buton Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.